Hai guys, balik lagi bersama Crave Simply. Di video kali ini aku akan share ke kalian cara ampuh untuk menurunkan berat badan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasi bell agar kalian nggak kelewatan video terbaru dari Crave Simply. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi guys, ketika orang sedang menjalankan program diet, kalian pasti lihat dong, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ada yang makannya banyak banget, tapi tetap kurus. Ada yang makannya sedikit banget, tapi tetap gemuk. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Apa yang dilakukan orang-orang yang sukses dalam perjalanan dietnya sampai bisa berhasil menurunkan berat badan sesuai yang mereka targetkan? Kita mulai dari tips yang pertama. Perhatikan asupan kalori dan nutrisi per hari. Yes, penting sekali untuk kalian mengerti dan memerhatikan asupan kalori dan nutrisi dari makanan yang kalian konsumsi setiap harinya. Kalian harus berada pada defisit kalori, yang artinya adalah jumlah kalori yang kalian konsumsi tidak boleh melebihi kalori yang masuk. Tapi jangan sampai berada dalam kalori defisit yang berlebihan ya. Karena bisa menyebabkan gangguan fungsi tubuh dan akhirnya jadi sakit. Kalau udah sakit, bisa-bisa diet jadi batal dan lebih baik kalian jaga asupan kalori harian supaya tidak berlebihan. Kalian juga bisa menghitung jumlah kalori yang kalian konsumsi menggunakan aplikasi FitnessPal. Jadi di situ kalian bisa nge-track kalian tiap hari makan dan minum apa aja gitu ya. Secara porsi makan juga harus diatur, eating mindfully. Jadi jangan berlebihan ya. Contohnya juga ketika makan, lebih baik jangan ada gangguan lain deh, seperti sambil nonton, sambil main HP, sambil kerja, laptopan. Karena itu bisa membuat kita justru nggak sadar nih, misalkan kita udah selesai makan, tapi kita nggak sadar, malah kita ujung-ujungnya nambah lagi gitu. Jadi akhirnya juga makan lebih banyak dan kalori yang kita konsumsi otomatis ya lebih banyak. Dan perlu diingat, tidak ada makanan yang membuat kita gemuk. Yang membuat gemuk adalah ketika kita mengonsumsi makanan tersebut secara berlebihan. Yang kedua, konsumsi makanan berprotein dan berserat. Protein membantu kita kenyang lebih lama dan bantu tubuh untuk bakar lemak lebih banyak lagi gitu. Selain itu, protein juga dapat membantu menurunkan hormon ghrelin, yaitu hormon yang membuat kita lapar, sehingga akan membuat kalian kenyang lebih lama. Contohnya, kalian bisa makan putih telur, daging, seafood, atau whey protein juga boleh, atau makanan yang mengandung protein yang tinggi yang lainnya. Kalau makanan berserat, selain bikin kenyang lebih lama, biasanya juga mengandung kalori yang lebih rendah. Contohnya, sayur, buah, kacang, biji-bijian, oatmeal, dan roti gandum. Hindari cemilan yang tinggi kalori ya. Tinggi kalori, tinggi lemak, gula, garam. Dan utamakan fokus makan makanan yang sehat atau whole food. Seperti kacang-kacangan, biji-bijian, buah, sayur, ikan, daging tanpa lemak gitu. Jadi fokusnya di situ dibandingkan fokus ke instant food yang tinggi kalori. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yes, kalau bisa berolahragalah secara rutin. Kalian bisa coba macam-macam olahraga. Ada banyak berbagai jenis olahraga ya, seperti bersepeda, berenang, jogging, latihan angkat beban. Itu semua sangat direkomendasikan untuk kalian yang sedang menjalani program diet atau penurunan berat badan. Kenapa? Karena olahraga akan meningkatkan metabolisme tubuh sehingga kalori yang dibakar pun akan lebih banyak. Kemudian olahraga yang meningkatkan massa otot seperti mengangkat beban itu akan lebih membantu membakar kalori lebih banyak dalam sehari-hari. Jadi kalau ada kardio dan angkat beban, kardio itu bisa dibilang bakar kalorinya mungkin di saat itu aja atau sedikit lah after effect-nya. Tapi kalau angkat beban mungkin lebih sedikit dibanding kardio pada saat itu kalori yang dibakar, tapi after effect-nya setelah itunya
ketika otot kalian udah bertambah masanya, itu justru akan menjadi semacam long term investment untuk kalian, untuk badan kalian membakar lebih banyak lagi kalori gitu dibandingkan kalian melakukan kardio aja. Jadi mengangkat beban ini adalah olahraga yang sangat-sangat direkomendasikan oleh banyak orang. Nah, pilihlah jenis olahraga yang kamu suka juga ya dan lakukan secara rutin. Jadi jangan dipaksain juga. Kalau emang kalian gak suka angkat beban, bisa dicoba olahraga lain gitu. Keempat, cukupi waktu istirahat atau tidur yang cukup ya. Ini mungkin salah satu cara yang paling kurang diperhatikan oleh orang, karena biasanya orang itu cuma fokus ke pola makan atau olahraganya aja. Tapi enggak, seharusnya kalian perlu tidur yang cukup, minimal 7-8 jam. Karena menurut beberapa penelitian, kurang tidur itu bisa membuat berat badan justru naik. Nah, jadi pas tidur itu ada hormon yang mengontrol nafsu makan. Ada yang namanya leptin. Leptin itu bertugas untuk menekan nafsu makan. Nah, ketika kurang tidur akan membuat hormon leptin ini kurang diproduksi gitu. Yang diproduksi apa? Yang diproduksi adalah hormon ghrelin. Hormon ghrelin ini akan mendorong rasa lapar. Jadi ketika kurang tidur, produksi ghrelin naik, otomatis kalian mungkin tengah malam jadinya lapar gitu, pengennya makan terus. Atau kurang tidur ini juga sebenarnya bisa bikin kalian tuh sehari-hari sering ngerasa capek, lelah, lebih rentan capek lah, nggak bertenaga, malas aktivitas, malas olahraga. Yaitu karena salah satunya kurang tidur atau kurang waktu istirahat. Jadi sekali lagi, rekomendasi dari Crave Simply itu kalian tidur setidaknya 7-8 jam minimal. Kelima, banyak bergerak. Bukan olahraga ya, banyak bergerak. Jadi kalau dalam aktivitas sehari-hari itu kalian cukup perbanyak gerakan kalian. Contohnya, dibandingkan naik lift, lebih baik naik tangga. Atau dibandingkan naik mobil, lebih baik jalan kaki ke tempat-tempat yang dekat ya. Terus kalau misalkan lagi di rumah dibandingkan duduk-duduk doang, mungkin bisa melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga seperti nyapu, ngepel, atau cuci baju gitu misalkan. Atau kalian yang punya hewan peliharaan, dibawa jalan lah gitu keluar hewan peliharaannya. Jadi kalian kan juga ikut jalan tuh. Nah, let's say ada orang A dan B. Mereka dietnya sama, makannya sama, terus olahraganya sama. Tapi orang A ini sehari-harinya dia duduk doang. Sementara orang B sehari-harinya itu dia lebih aktif daripada orang A. Dia lebih prefer naik tangga, dia prefer lebih banyak gerak, atau misalkan kalau lagi kerja dia prefer berdiri gitu dibandingkan duduk-duduk doang. Nah, otomatis kalori yang dibakar oleh orang B lebih banyak dibandingkan orang A. Secara tidak langsung dan secara tidak sadar, kalori yang dibakar itu ketika diakumulasi ya lebih dapat membantu si orang B ini untuk turun berat badan dibandingkan orang A. Begitu. Yang keenam dan terakhir, minum air putih yang banyak. Oke, mungkin ini cara yang sangat basic dan paling sering kalian dengar, mungkin kalian udah bosan, tapi percaya deh, minum air putih yang banyak, at least 8 gelas atau sehari 2-3 liter lah. Bisa juga minum segelas air putih sebelum makan, itu bisa menekan nafsu makan kalian. Tapi jangan sampai minum air putih doang ya, karena metabolisme akan turun dan akhirnya menyebabkan berat badan naik lebih mudah gitu kalau kalian sampai minum air putih doang dan gak makan. Jadi air putih banyak lah manfaatnya, bisa membantu dalam pencernaan kalian, bisa membantu dalam kalau misalkan kalian habis makan makanan yang tinggi sodium, kalian bisa flush out dengan minum air putih yang banyak. Nah, itu dia guys, cara ampuh untuk menurunkan berat badan. Perlu diingat lagi, kalau kalian mau menurunkan berat badan, jangan berada dalam defisit kalori yang berlebihan, apalagi sampai nggak makan.
Karena itu justru akan memperlambat metabolisme kalian, sehingga nanti ujung-ujungnya kalian akan lapar dan berujung ke binge eating atau makan lebih banyak lagi. Kemudian berat badan kalian akan naik bahkan lebih mudah dari sebelumnya. Jadi, apapun yang kalian konsumsi, konsumsilah sewajarnya. Ingat, jangan berlebihan. Jadi dibikin balance ya guys, makanannya diatur, terus dibikin balance juga dengan olahraga yang rutin. Dan fokus ke makanan whole food, jangan yang instan terus ya, jangan yang tinggi kalori, gula, garam, dan sebagainya. Oke, itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ke channel ini. See you in the next video.